Nah, secara umum, penata laksanaan asuhan kefarmasian ini hampir sama untuk seluruh penyakit ya. Kalau di garis besar ada tiga siklus. Siklus yang pertama tentunya kita harus mengenali pasiennya terlebih dahulu, melakukan assessment terhadap pasien. Apa yang akan kita assessment? Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Terus yang kedua adalah setelah kita mengenali pasien, kemudian mengenali terkait riwayat penyakit dan lain-lain, barulah kita memulai membuat satu perencanaan untuk pelayanan kefarmasian. Nah, yang siklus yang ketiga setelah kita melakukan pembuatan rencana untuk asuhan kefarmasian, baru kita lakukan monitoring dan juga tindak lanjut terkait dengan asuhan yang sudah kita buat dan kita berikan kepada pasien. Nah, tahap pertama tadi juga sudah disinggung oleh Dr. Heru. Ketika seorang pasien datang ke apotek, ya dia mendiskusikan bahwa dia mengalami masalah dengan disfungsi ereksi. Sebagai seorang apoteker, pertanyaan pertama adalah sebenarnya bagaimana kondisi pasiennya? Karena yang disebut dengan disfungsi ereksi adalah ketidakmampuan seorang pria menjaga ereksinya atau mencapai kepuasannya dalam waktu yang panjang dan berulang-ulang. Jadi kalau seorang pria datang dan karena hanya satu kali kejadian, mungkin kemarin atau beberapa hari yang lalu, dia ternyata tidak bisa bangun, tidak bisa melakukan penetrasi, dan kemudian dia langsung merasa malu dan dia langsung berobat. Nah, ini hati-hati. Belum tentu diagnosanya adalah disfungsi ereksi. Jadi assessment ini harus dilakukan dengan cukup waktu, dengan pelan-pelan dan secara menyeluruh. Nah, biasanya ada beberapa pertanyaan kunci yang kita sampaikan atau kita buat list untuk mempertajam nanti pada saat kita melakukan pembuatan rencana kefarmasian. Yang pertama adalah kondisi pasien. Berapa usianya? Kemudian berat badannya. Kemudian apakah pasien memiliki riwayat penyakit? Apakah pasien menggunakan obat-obatan lain yang berpotensi untuk memicu timbulnya disfungsi ereksi? Nah, kemudian apakah obat yang dikonsumsi saat ini oleh pasien adalah obat yang cukup efektif untuk mengobati riwayat penyakitnya dan aman? Ya, apakah ada efek samping lain? Kemudian apakah selama ini pasien itu patuh dalam pengobatannya? Nah, nanti kita akan coba bahas di studi kasus yang kedua, kita akan menjumpai seorang pasien hipertensi yang ternyata dia tidak patuh bukan karena dia tidak mau sembuh, tapi karena ada efek dari pengobatan yang menimbulkan kejantanannya berkurang. Ya, dan yang terakhir, tentunya yang paling penting adalah bagaimana kita melakukan assessment terhadap gaya hidup pasien. Pasien merokokkah? Pasien sering tertekankah atau streskah? Karena beberapa kasus, seperti tadi disampaikan, tidak selalu disfungsi ereksi dikarenakan permasalahan terkait dengan riwayat penyakit atau terkait dengan masalah organik. Bisa jadi dia mengalami masalah karena stres. Jadi pada saat dia bertemu istrinya, berhubungan, tapi di otaknya dipikir ada deadline, revenue, jumlah lolos, dan lain-lain. Kalau saya seperti itu, kalau setiap malam. Nah, sebagai reminder saja, karena tadi sudah dibicarakan, tapi supaya teman-teman mempunyai pola pikir yang sama ya. Pada saat pasien mengeluhkan, dia mengalami disfungsi ereksi, pastikan kejadian ini adalah kejadian yang berulang, bukan hanya satu kali kejadian. Ya, kemudian dipilah lagi, apakah ini karena permasalahan obat, apakah ini masalah organik, apakah ini masalah psikologis. Jika masalahnya obat-obatan, ya seperti tadi tabel pertama, berarti penata laksanaannya akan berbeda dengan permasalahan yang apabila disebabkan karena organik hipotensi. Nah, kalau permasalahannya related terkait dengan penyakitnya, terkait dengan pengobatannya, obat-obatan yang digunakan, maka yang kita harus lakukan dalam perencanaan nanti adalah kita melakukan assessment kembali terhadap obat-obatan yang digunakan oleh pasien. Obatnya apa, kemudian berapa dosisnya, dan apa efeknya. Nah, kemudian kita berkolaborasi dengan dokter untuk membicarakan pengobatan tersebut. Bila memungkinkan untuk diturunkan dosis atau penggantian obat, atau ada saran lainnya yang nanti kita diskusikan dengan dokter berdasarkan kondisi pasien. Nah, bila kasusnya adalah organik impotensi, tadi sudah disampaikan, pasti akan ada terapi.
terapi yang pertama adalah terapi oral, ya dengan fosfodiesterase, kemudian dan seterusnya. Pada saat kita melakukan terapi oral, dicek apakah pasien menggunakan obat dengan patuh, apakah pasien mendapatkan outcome terapi yang bagus. Jika bagus, lanjutkan. Jika tidak, maka diberikan second line terapi, yaitu dengan intravenous, jadi dengan melakukan injeksi. Efektif, kalau efektif, lanjutkan. Jika tidak efektif, maka kemudian sampai tahap terakhir adalah pemasangan atau operasi ya dengan pemasangan penilprotesis. Ini guideline-nya seperti itu. Nah, bisa juga kalau misalnya tidak mau menggunakan obat adalah dengan vakum ereksi device. Tapi berdasarkan beberapa kali keluhan dari pasien kalau menggunakan vakum kurang nyaman, terutama pada saat dia mengalami ejakulasi itu disertai rasa nyeri. Jadi pasien kurang nyaman menggunakan vakum. Nah, kalau masalah tadi disfungsi ereksi disebabkan karena stres, psikologis, berarti tata laksananya adalah dengan mengikuti atau penyebabnya, dengan mengetahui penyebabnya, berarti pasien harus rilis, rileks, ya, apakah perlu dengan farmakologi, dengan farmakoterapi maupun dengan non farmakoterapi. Jadi ini yang awal kita harus pastikan dulu apa penyebabnya. Oke, nah tadi sudah disampaikan juga beberapa penyakit yang terkait dengan disfungsi ereksi. Sebagian besar biasanya dikarenakan penyakit yang berkenaan dengan pembuluh darah ya, dengan diabetes jantung ya, kemudian dislipidemia, kemudian efek penggunaan obat lain, gangguan hormonal, gangguan psikologis, dan juga ada masalah juga mungkin di kelainan pada anatomi ya, terlalu kecil penisnya ya, atau mungkin pernah ada trauma, fraktur dan lain-lain. Nah, tadi sudah disinggung juga nih mengenai grade. Nah, ini kalau saya mengambil gambar, ada gambar tahu. Ya, kalau disampaikan tahu, tapi jangan ngomong di depan pasien, kita telepon dokter, dok, ini pasiennya mengalami disfungsi ereksi seperti tahu. Wah, langsung pasiennya merasa ciut gitu ya, langsung dia menunduk dan nggak jadi beli obat, malah atau mungkin dia tidak mau melakukan terapi lagi. Jadi pada saat kita bicara dengan dokter, biasakan kita berkomunikasi dengan dokter dengan bahasa yang hanya diketahui oleh dokter maupun apoteker. Jadi tidak menggunakan bahasa yang terlalu vulgar atau diketahui oleh pasien. Nah, tahu ini disebut dengan kategori 1, dia tadi mempunyai ukurannya cukup besar tapi tidak keras, tidak bisa melakukan penetrasi. Kalau gambarnya pisang atau grade 2, dia cukup hard ya, tapi tidak cukup keras untuk melakukan penetrasi. Nah, ini ada juga gambar yang ketiga, yaitu pisang dengan kulitnya, dia hard, tapi not complete hard. Tidak perfect gitu ya hardnya. Nah, yang paling jos adalah 4, yaitu mentimun, keras, rigid, sempurna pada saat penetrasi, ya. Nah, selain alat bantu ini, kalau memang teman-teman nanti di pelayanan farmasi tidak mempunyai alat bantu ini, tidak perlu menyiapkan tahu beneran atau pisang beneran atau gambar-gambar harus ke pasar mencari, nggak perlu. Jadi nanti ada, saya tunjukin nanti di slide berikutnya ya, cukup nanti pasien pada saat kita komunikasi seberapa besar atau seberapa parah nih kondisi disfungsi ereksi, dia cukup dengan menunjuk atau mencet tombol. Nah, ini ada questionnaire. Questionnaire ini cukup mudah karena hanya terdiri dari 5 pertanyaan. Nah, dari questionnaire ini pasien menjawab, diusahakan pada saat menyampaikan questionnaire ini juga jangan langsung ujuk-ujuk, nih Pak, tolong diisi, tidak seperti itu. Tetapi kita ada approach dulu, informasi dulu, pendahuluan dulu, sehingga pasien nyaman mengisi dan menceritakan atau menuliskan sesuai dengan kondisi pada saat dia berhubungan seksual dengan istrinya ya, bukan dengan yang lainnya. Karena ada pasien yang pernah datang ke saya, tapi kalau dengan orang lain saya tidak mengalami impotensi, tidak mengalami disfungsi ereksi, tapi kalau dengan istri saya mengalami disfungsi ereksi, menurut ibu saya perlu obat nggak? Nah, ini pertanyaan yang terjadi. Jadi memang faktor pemicu untuk ereksi itu banyak sekali. Salah satunya adalah rangsangan. Dikasih obat kayak apapun, kalau dia tidak ada rangsangan atau tidak terangsang, karena mungkin pada saat tidur istrinya bawa bawang, atau mungkin istrinya ngomel-ngomel terus, cepetan ya udah begini mau tidurnya,
dan sebagainya. Nah ini bagaimana mau berdiri dengan seperti kayak ketimun ya, kalau misalnya suasananya sedemikian tertekan gitu ya. Jadi rangsangan ini penting dan pastikan bahwa yang memberikan rangsangan itu juga dalam keadaan yang enjoy, relax, jadi menikmati hubungan dengan sama-sama suka, bukan yang satunya terpaksa, yang satunya ngebet. Nah ini tidak akan terjadi hubungan yang menyenangkan. Jadi, nah kuesioner ini tinggal di checklist. Nanti misalnya nih, kuesioner yang pertama, bagaimana kepercayaan diri Bapak dalam mencapai dan mempertahankan ereksi? Kalau si pasiennya jawab, saya sangat percaya diri, berarti dia tulis angka 5. Ya, tapi kalau dia, aduh saya nggak percaya diri nih, berarti dia tulis angka 1. Terus kemudian sampai kuesioner kelima, misalnya, ketika Bapak mencoba bersenggama, seberapa sering sih aktivitas tersebut dapat memuaskan Bapak? Kalau dia jawab, aduh hampir tidak pernah puas, berarti dia tulis angka 1. Tapi kalau dia bilang, wow, saya selalu puas, berarti angka 5. Nah, hasil kuesioner ini kita jumlahkan, kita jadi tahu si pasien itu masuk kategori yang mana. Kalau 22 sampai 25 berarti tidak terjadi disfungsi ereksi. Nah, perlu dipahami bahwa pada saat mengisi kuesioner ini, pasien harus diedukasi. Tidak bisa mengisi kuesioner ini hanya berdasarkan 1 kali pengalaman. Ya, dan usahakan kepada pasien untuk menceritakan atau menuliskan seperti kondisinya. Jadi dia harus ingat-ingat nih, malam Jumat kemarin gimana ya, malam Jumat kemarin lagi gimana ya, harus diingat-ingat ya, tapi nggak perlu dicatat. Oke. Nah, ini ada, kalau di Indonesia saya belum pernah menjumpai ini ada apa, jadi tadi saya sampaikan nggak perlu ada tahunya, nggak perlu ada pisangnya ya, nanti tugas apotek yang makan nanti ya. Nah, ini ada gambar-gambar ini bagus nih ya, jadi ini adalah salah satu alat untuk tadi menyamakan persepsi bahwa si pasien itu sebenarnya permasalahannya sampai grade berapa ya. Dan yang paling penting, selain si pasien itu diberikan motivasi, seorang apoteker sebagai pada saat memberikan konseling atau edukasi, dia sendiri juga harus mempunyai pikiran yang positif. Jadi edukasi ke masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan mengenai disfungsi ereksi, bahwa disfungsi ereksi dapat diobati. Ya, tadi tidak ada istilah sudah tua. Banyak kok yang sudah tua juga menikah lagi, malah istrinya lebih banyak. Berarti kan tidak ada masalah dengan faktor umur. Yang penting semangat dan pandangan ya. Pandangan hidup. Pandang langsung hidup. Baik. Itu joke ya. Biasanya teman-teman suka ngejoke ya. Oke, nah tadi tahap pertama kita melakukan assessment terhadap pasien, kita mengenali pasiennya, umurnya, penyakitnya, obatnya, kondisinya, berapa lama terjadi kegagalan ereksi, berapa lama terjadinya gangguan terkait dengan ereksi. Nah, sekarang setelah kita tahu semuanya, yang kita lakukan adalah kita mendokumentasikan hasil pencatatan kita, asesmen kita terhadap pasien dan obat-obatan yang digunakan dan riwayat penyakit yang digunakan. Nah, setelah kita catat semuanya, baru kita identifikasikan. Ya, sebenarnya permasalahan pasien ini terjadi disfungsi ereksi itu karena apa? Apakah karena dia menggunakan obat-obatan? Apakah karena memang faktor rangsangannya tidak ada? Ataukah karena dia menerima obat dengan efek samping lain? Dan lain-lain. Nah, ini yang kita breakdown kalau kita punya namanya PCNE ya. Ya, penyebabnya apa, terus problemnya apa, penyebabnya apa, terus kemudian nanti intervensinya, penyelesaian masalahnya. Jadi kita ikuti alur seperti itu, supaya pada saat kita memberikan asuhan, kita bisa terstruktur, ya, tidak ada yang terlewat. Nah, dalam memberi rencana asuhan farmasian, tadi disampaikan bahwa related sekali nih dengan beberapa penyakit, seperti diabetes dan hipertensi. Jadi kita coba kolek data ke pasien. Apakah Bapak rutin untuk melakukan check up? Apakah Bapak mempunyai informasi kalau memang di rumah sakit atau di apotek itu memang Bapak itu memiliki data, kita bisa lihat datanya, berapa tekanan darahnya terakhir atau saat kunjungan hari ini, berapa kadar gulanya. Ya, jika pasien-pasien itu memiliki masalah terkait hipertensi dan diabetes, tadi kita cek obat-obatannya. Nah, yang tidak kalah pentingnya teman sejawat semuanya, sampaikan kepada pasien bahwa
Salah satu faktor keberhasilan terapi ini adalah ketika pasien menggunakan obat dengan benar. Artinya dengan benar itu benar waktu, benar cara pemakaian, benar dosis, terus kemudian benar apa lagi? Benar sumbernya. Jadi di mana membeli obatnya? Kalau teman sejawat suka jalan-jalan di Jakarta, saya nggak tahu kalau di daerah lain ya, itu banyak banget warung-warung gitu ya, jual obat kuat, jual pil biru gitu ya, dan berserta dengan alat-alatnya yang dipajang di depan gitu ya. Nah, ini yang kadang-kadang kalau kita tidak memberikan edukasi kepada pasien bahwa salah satu faktor keberhasilan terapi adalah pemilihan obat yang tepat, yang efikasi dan keamanannya terjamin, pasien kadang-kadang merasa ini tidak menjadi penting gitu ya. Dia menggunakan obat dengan online, dengan membeli di warung ya, kemudian pertimbangan harga ekonomi, mungkin juga malu kalau apalagi ketemunya apotekernya cewek ya, cakep lagi, wah malu dia. Secara ego sebagai laki-laki rasanya tidak nyaman untuk menceritakan hal tersebut kepada perempuan lain yang cantik pula ya. Nah, yuk sekarang kita tebak teman. Di antara gambar kiri dan gambar kanan, kira-kira menurut teman-teman mana sih yang autentik? Viagranya, saya ambil contoh Viagra ya, karena hari ini kita bicara tentang sildenafil ya. Kalau dikasih begini, tentunya kita akan kesulitan. Kalau kita belum pernah mengamati sebenarnya Viagra yang asli itu seperti apa bentuknya. Karena benar-benar luar biasa sekali dalam bentuk performnya, warnanya, hampir tidak ada perbedaan. Ya, tetapi kalau teman sejawat saya tunjukin ini, nah teman sejawat pasti bisa tahu bahwa ini kalau yang tadi gambar tadi, yang sebelah kiri nih teman sejawat ternyata yang palsu, bisa dilihat secara, mungkin kalau tablet itu kita pegang banyak faktor yang bisa kita lakukan untuk mengidentifikasi obat itu asli atau tidak. Salah satunya kalau kita lihat secara kasat mata, lihat nih ya, di pinggirannya juga tampak tidak rapi, jauh dengan obat yang autentiknya. Rapi, mulus, kelihatan homogen ya. Kalau yang ini ya banyak kayak itu ya, bopeng-bopeng gitu ya, bopeng-bopeng, terus pinggirannya juga nggak rapi, mungkin digergaji kali ya bikin obatnya ya. Nah, kalau dilihat pabriknya ya pantas saja begitu bentuknya. Nah, ini kadang-kadang bagus nih, menarik juga nih kalau kita sampaikan ke pasien. Jadi kalau pada saat kita mengedukasi pasien, jangan cuma informasi secara verbal, Pak jangan beli obat palsu loh, Pak nanti obat palsu begini. Tapi si pasien kadang-kadang suka lebih pinter, enggak juga, kemarin saya pakai juga jos aja tuh. Nah loh, ya kadang memang beberapa kali, ya tadi disampaikan faktor ereksi tidak hanya berdasarkan obat saja, faktor rangsangan, dan yang paling penting apa psikologis, si pasien udah merasa hot minum obat, wah kuat nih, ternyata obatnya obat palsu. Jadi perlu kita tunjukkan juga selain alat peraga, mungkin gambar-gambar nih Pak, saya mendapatkan gambar ini kasus yang pernah terjadi. Kalau kita lihat di sini di Cina ya, di Cina tuh pabriknya aja sampai lumutan kayak gini ya. Iya, terus yang di Kolombia nih, nggak kebayang saya kalau minum obat dari sini ya. Nah ini yang perlu kita kasih tahu ke pasien. Jadi kita perlu banyak gambar-gambar, karena gambar itu selain mudah dipahami, ingat terus si pasien pada saat dia mau minum, aduh ini obat apa ya, pabriknya kayak apa ya, seperti itu. Nah, kalau dilihat secara bentuknya, secara umum obat asli, obat palsu itu bisa dilihat dari packagingnya, kekerasan tabletnya, warnanya, printingnya kadang juga suka error ya. Terus kemudian juga kadang-kadang tidak disertai informasi. Tetapi biasanya pasien tidak memperhatikan ini. Jangan pasien, teman sejawat aja kadang-kadang juga tidak memperhatikan. Coba kita tanya, pernah lihat box Viagra nggak? Informasi apa yang ada di sana? Bentuknya, warnanya seperti apa? Belum pernah buka jangan-jangan, atau belum pernah megang nih secara visual. Nah, mungkin juga masukan buat Pfizer ya pada saat, karena ini obatnya paling banyak dipalsukan, karena sedemikian bagusnya banyak orang mempunyai kepercayaan yang tinggi sehingga banyak orang yang nakal. Nah, nggak ada salahnya kasih contoh ke farmasi, ini loh yang asli, ini loh yang palsu. Sehingga apoteker juga bisa memahami, tidak hanya membaca tetapi juga mendapatkan secara fisik barangnya, sehingga mengedukasinya lebih confident kepada pasien.
Nah, secara outcome juga kita bisa lihat kalau untuk obat-obatan yang yang tidak asli atau palsu mungkin juga akan mengalami permasalahan dengan outcome-nya. Ada kalau nggak salah beberapa berita juga pernah menggambarkan pencemaran nggak turun-turun, ya. Jadi efeknya itu rasanya itu durasinya tuh kan capek juga ya kok tegang melulu nggak turun-turun ya. Nah, padahal kan obat ini disiapkan 25 sampai 30 menit sebelum intercourse, kemudian durasinya 3 jam sampai 4 jam. Bayangkan kalau durasinya 12 jam berdiri terus. Wah, pegel banget kata suami saya seperti itu sih.